Shalom saudara, puji Tuhan. Kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas saat ini. Kita bersyukur meskipun keadaan di luar tidak memungkinkan, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan ada di dalam hati dan hidup kita. Dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa ada untuk memberkati dan menyertai hidup kita. Mari kita bawa hati kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat korban-Mu yang luar biasa ya Tuhan, untuk penebusan-Mu bagi setiap kami. Kami bawa hati kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Karena darah-Mu, karena salib-Mu yang luar biasa itu, yang telah menebus setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji, kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersukacita bahwa hari ini adalah hari yang besar di mana kita memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya percaya bukan hari ini saja kita yang merayakan, tetapi seluruh dunia merayakannya. Merayakan bagaimana Tuhan telah berkorban untuk kita semua. Dia telah mati, telah menumpahkan darahnya. Sebab itu kita ada sekarang dalam ibadah Jumat Agung. Dan saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan akan menyertai akan kita semua. Nanti selesai firman Tuhan, kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian yang sudah menyiapkan roti dan anggur untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Engkau telah memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah berkorban mati bagi kami, menumpahkan darah-Mu yang kudus untuk menebus akan hidup kami semua Tuhan. Mengurapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, juga hamba-Mu yang kecil ini, biarlah kami boleh menerima akan makna daripada Jumat Agung ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan, mengapa Allah harus menjadi manusia? Dan ini tidak mudah dijawab, tetapi saat kita tahu bahwa seperti hari ini, Yesus naik ke kayu salib, itulah jawabnya. Artinya bahwa Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus itu untuk menebus akan hidup kita semua. Dia harus menebus hidup manusia, sebab itu dia harus jadi manusia. Dan dia, Allah Bapa, menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Lihat Bapak Ibu sekalian, tanda bahwa Allah itu mengasihi manusia daripada mempertahankan anaknya yang tunggal untuk bersama-sama dengan dia ada di surga. Tetapi dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk masuk dalam dunia ini. Dan kita akan melihat saat ini ibadah Jumat Agung, yaitu kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus. Ya, saya akan mengambil satu tema firman Tuhan yang penting, yaitu mujizat melalui darah Yesus bagi orang percaya. Sekali lagi, mujizat melalui
darah Yesus bagi orang percaya. Kita tahu semua bahwa hidup kita adalah harus ditebus dalam dunia ini. Hidup manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, itu kita harus bayar. Sering saya katakan bahwa dosa itu tidak gratis. Dosa itu harus dibayar. Oleh siapa? Ya oleh orang itu, oleh darah orang itu sendiri. Tetapi luar biasa, puji Tuhan, Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah Bapa masuk ke dalam dunia untuk menebus akan hidup kita semuanya. Sehingga kita yang percaya kepada Dia, maka kitalah yang beruntung, sebab kita akan mengalami penebusan itu. Bapak-Ibu sekalian, dalam perjanjian lama itu dari awal, ya dari Keluaran 12 itu telah diterangkan oleh Tuhan sendiri bahwa pengorbanan untuk manusia yang harus ditebus itu sudah ada. Dalam Keluaran 12, bangsa Israel dikeluarkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan. Mereka harus keluar dari Mesir. Mesir gambaran daripada dunia yang menekan, yang mendera, yang membelenggu, yang memperhamba akan umat Tuhan. Nah, demikian juga kita semua. Dalam dunia ini kita diperhamba oleh kuasa daripada dosa. Nah, Tuhan ingin membebaskan kita. Sebab itu Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu sekalian, nanti saudara bisa baca dalam Keluaran 12 bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar. Mereka harus menyiapkan di rumah masing-masing. Ya, kalau saudara baca, ada domba yang harus disembelih. Domba itu harus jantan, laki-laki. Itu menggambarkan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah mempelai pria surga yang diturunkan oleh Allah Bapa, dan domba itu harus disimpan selama 3 hari baru dikeluarkan disembelih. Artinya apa? Seperti Yesus yang telah mati 3 hari di dalam kubur. Kemudian setelah domba itu disembelih, maka domba itu harus dibakar. Dibakar, ya, bukan direbus, tetapi dibakar. Artinya apa? Artinya domba itu tergantung antara bumi dan langit. Seperti Yesus lakukan, dia di atas kayu salib. Dia terpanggang di sana. Dia mati antara bumi dan langit. Untuk apa? Untuk menjadi penebus kita. Mengambil tangan Allah dan mengambil tangan kita yang ada di dalam dunia ini. Dia menjadi perantara Sang Pencipta dengan manusia, diperdamaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus sejak awal. Keluaran ini ditulis sebelum ribuan tahun sebelum zaman daripada Yesus ada dalam dunia ini. Zaman Musa pada saat itu telah dinubuatkan akan kematian Yesus untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan masuk dan kita akan belajar bagaimana mujizat melalui darah Kristus untuk kita orang percaya. Yang pertama adalah darah Yesus. Oleh darah Yesus, kita sebagai orang percaya itu dapat mengalahkan iblis. Kita orang percaya dapat mengalahkan kuasa kegelapan, apapun bentuknya. Ya, apakah itu gendam, apakah itu santet, apakah itu sakit penyakit, percayalah lewat darah Yesus, nama Yesus, maka kita dapat mengusir semuanya itu. Saya akan bacakan di dalam Wahyu 12 ayatnya
yang ke-10 dan ke-11. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, yaitu Yesus, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Lihat Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan, ya kuasa kegelapan itu siang malam menuduh kita. Karena apa? Karena manusia memiliki dosa, dan dosa itulah yang dibawa oleh kuasa setan untuk menghadap kepada Allah Bapa, menuduh kita. Si A melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Sebab itu Allah harus menghukum dia. Allah harus memberikan hukuman atas manusia ini. Nah, tetapi ayat 11 luar biasa. Ya, dikatakan di sini, dan mereka mengalahkan dia, iblis, oleh darah anak domba. Artinya kita semua yang telah Tuhan tebus, kita memakai darah Yesus Kristus, ya, penebusan Kristus atas hidup kita untuk mengalahkan kuasa kegelapan, apapun bentuknya tadi. Ya, saya katakan penyakit, gendam, santet, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang diberikan oleh Allah Bapa bagi kita semua. Kita dapat mengalahkan akan iblis. Ya, saudara mungkin mengatakan, tetapi mengapa dari kita orang percaya bisa sakit, bisa mati? Ya, beberapa waktu yang lalu kita dengar ada beberapa hamba-hamba Tuhan, ya, ada beberapa yang sampai meninggal karena virus corona ini. Bapak Ibu sekalian, ya kita harus tahu, ya, hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan kita semua. Nah, sebab itu jangan saudara takut, ya. Jangan saudara takut, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita harus tahu, ya, cara mati itu tidak menentukan kita masuk ke dalam surga. Tetapi cara hidup kita itulah yang menentukan. Nah, sebab itu Bapak Ibu, supaya kita mengerti bahwa Yesus yang telah memberikan darahnya bagi kita, itulah yang harus kita miliki. Kita harus mengerti, memang hanya oleh Yesus Kristus saja, darah, ya, manusia Yesus yang tidak ada salahnya, dia menjadi korban, dia yang membayar akan semua kehidupan kita, sehingga kita dapat mengalahkan kuasa kegelapan. Saudara tahu, ya, di dalam Injil Tuhan Yesus mengatakan bahwa, ya, suatu saat aku akan masuk ke Yerusalem dan di sana aku akan menerima akan olokan, aku akan menerima tuduhan yang palsu dari imam-imam kepala, dari ahli Taurat, sehingga dia akan dihukum. Ya, firman Tuhan mengatakan, aku akan mati di Yerusalem dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya. Dan di sana ada Petrus juga. Petrus muncul. Dia mengatakan, jangan sekali-kali itu terjadi pada engkau. Ya. Jangan sekali-kali, dijauhkan Tuhan semuanya itu. Nah, bagaimana reaksi Yesus, Tuhan kita? Apakah dia bangga? Wah, Petrus luar biasa, muridku yang membela aku. Tidak. Yesus mengatakan,
enyahlah iblis. Ya, Petrus dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena Petrus dikuasai oleh iblis pada beberapa detik itu untuk berkata seperti itu, untuk supaya Tuhan tidak mau disalib. Tuhan tidak sampai menumpahkan darahnya di salib. Lihat, Bapak Ibu sekalian, Petrus diberitahu oleh Yesus bahwa bukan seperti pemikiran manusia. Engkau hanya memikirkan manusia, tetapi bukan rencana Allah. Nah, sebab itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia untuk memberikan kepada kita semua kekuasaan untuk mengalahkan akan kuasa daripada iblis itu. Ya, kita masuk poin yang kedua. Oleh darah Yesus, dosa kita ditebus. Artinya, dosa kita dibayar lunas. Oleh siapa? Oleh Yesus. Ya, saya katakan bahwa kalau orang itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka kita itu membuat satu nota hutang dosa kepada iblis. Dan iblis memegang akan nota-nota itu untuk menagih kepada kita, untuk menuduh kepada kita saat dia menghadap kepada Tuhan, untuk menuduh kita karena dia mempunyai bukti, dia mempunyai surat hutang kita saat kita melakukan dosa, dan itu akan ditagih. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi untung bagi kita semua, kita adalah orang-orang percaya kepada Yesus, sehingga Yesus menebus kita dengan darahnya. Saya akan bacakan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-6. Efesus 1 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, dalam Yesus, yang dikasihinya. Lihat, Yesus dikasihi oleh Allah Bapa. 7. Sebab di dalam Dia, Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ya, di sini dikatakan Yesus yang dikasihi oleh Allah itulah, Dia diberikan kepada kita. Sehingga ayat 7 dikatakan sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan ada pengampunan dosa bagi manusia yang percaya kepada Yesus Tuhan kita. Nah, sebab itu Bapak Ibu sekalian, Dia telah menebus kita, Dia telah yang membayar akan semua kesalahan kita. Ya, di dalam ayat selanjutnya, di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu sekalian, saat Tuhan telah menebus kita, maka kita itu tidak mempunyai hak lagi atas hidup ini. Hidup ini sudah Dia miliki, sudah tergadai di dalam kuasa daripada Yesus Kristus. Nah, ini merupakan satu keadaan yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Karena apa? Karena hidup kita ini bukan lagi milik manusia kita yang terbatas, yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan semua kekurangan hidup kita, tetapi semua Tuhanlah yang akan mencukupi dalam hidup kita. So itu kita tidak perlu
bersedih, ya firman Tuhan selalu mengatakan bersukacitalah, bersukacitalah, terus bersukacitalah. Karena apa? Karena dialah yang menghandle akan hidup kita semua. Sebab itu dalam keadaan dunia yang seperti ini, jangan saudara takut. Ya, hidup ini adalah milik Dia. Saat kita selesai, seperti hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan panggil beberapa waktu yang lalu dengan peristiwa COVID-19 ini, Tuhan menilai bahwa sudah cukup perbuatanmu, nak, ayo pulang, ayo cepat pulang, aku mengasihimu. Dan itulah yang terjadi bagi kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya akan bacakan di dalam 1 Petrus 1 di dalam Ibrani 10 saja, ya. Ibrani 10 ayat yang 29, ini dengan jelas firman Tuhan mengatakan, Ibrani 10 ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya supaya kita itu menghargai akan korban Kristus Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga akan hidup kita. Jangan sampai kita kembali kepada dosa-dosa kita. Ya. Kita bertanggung jawab untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Nah, sebab itu firman Tuhan di sini dikatakan jangan kita menginjak-injak anak Allah, ya, menganggap najis darah perjanjian itu. Nah, saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih, Tuhan jadikan kita semua miliknya untuk selama-lamanya. Sebab itu poin yang kedua adalah karena dosa kita ditebus, dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, oleh darah Yesus kita dibenarkan di hadapan Allah. Oleh darah Yesus kita dibenarkan di hadapan Allah. Artinya apa? Saat kita pulang nanti, kita selesai tugas kita dalam dunia, kita pulang, Allah Bapa ya tidak mendapati kita lagi di dalam kesalahan, di dalam dosa-dosa masih menempel dalam hidup kita. Ya. Kita memiliki kehidupan baru. Karena apa? Karena Yesuslah yang memberikan bagi kita pengampunan, penghapusan itu. Di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-9 dan 10, Roma 5 ayat ke-9 saya bacakan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Luar biasa. Mari kita sama-sama baca ayat 9 ini bersama-sama. Ini penting sekali. 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Artinya Allah tidak menghukum kita. Dia melihat kita itu seperti manusia baru yang tidak pernah berbuat dosa. Ayat yang ke-10, ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti, sekali lagi pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, oleh hidup Yesus. Luar biasa. Itulah janji Tuhan bagi kita semua. Sehingga kita tidak ragu-ragu saat kita suatu saat Tuhan panggil kita pulang dengan sukacita. Tidak ada beban lagi. Ya, sebab apa? Sebab Yesus telah menghapus dengan darahnya di kayu salib. Ya. Mazmur
24, Mazmur 24 ayat yang ketiga dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Lihat Bapak Ibu sekalian, orang dosa tidak bisa. Orang berdosa menanggung dosanya terhukum. Dia tidak bisa naik, dia tidak bisa ke surga. Ya. Ayat keempat, jawabannya adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipu dan yang tidak bersumpah palsu. 5, sama-sama kita baca, 2, 3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Yang menyelamatkan dia. Sampai di situ. Lihat Bapak Ibu sekalian, itulah janji Tuhan bahwa kita semua akan menerima berkat daripada Allah dan keadilan Allah. Keadilan Allah berlaku. Ya, mungkin kuasa kegelapan iblis menuduh kita, oh dia telah melakukan kesalahan ini, tanggal ini, jam ini. Iblis punya data, tapi Yesus langsung muncul di tengah-tengah kita, di antara Allah dan kita. Yesus mengatakan dosanya sudah kuhapus dan tidak ada lagi. Saya percaya kita semua tempat ini, Tuhan akan memberikan pencerahan bagi kita semua, sehingga kita boleh mengerti rencana agung Tuhan. Ya, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19, saya bacakan Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai keberanian, kita tidak tertuduh lagi, kita tidak minder lagi, kita tidak takut lagi. Kita bersama Yesus masuk ya di dalam kemuliaan Tuhan. Ya. Ayat 20 dari Ibrani 10 ayat 20 lanjutannya adalah karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Luar biasa, Yesus yang menjadi imam kepala kita. Dia yang membawa kita sampai pada Allah Bapa. Ayat 20 dikatakan, saya bacakan sekali lagi, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Artinya melalui tabir dirinya, dia telah mengorbankan hidupnya, darahnya tertumpah, mencurahkan semua untuk membasuh dosa-dosa kita. Dan pada ayat yang terakhir, saya akan bacakan di dalam Efesus 2, ayatnya yang ke-12 dan 13. Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itu manusia lama kita. Perhatikan ayat 13. Kita sama-sama baca ayat 13, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Percayalah, hanya oleh darah Yesus saja yang telah tertumpah, membasuh akan semua kehidupan lama kita. Dia memberikan hidup baru untuk kita semuanya. Sebab itu, itulah yang kita terima, mujizat melalui darah Yesus bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Dimanapun saudara saat ini berada, saudara melihat akan tayangan ini,
Saya percaya itu pun untuk saudara semuanya. Ya. Manusia yang menerima Yesus, dan Yesus akan memberikan darahnya menghapus semua dosa-dosamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau telah berbicara bagi kami semua. Kami mengerti bahwa rencana Tuhan menyerahkan Yesus Putra-Mu yang tunggal, yang Kau kasihi, ke dalam dunia masuk untuk menyelamatkan kami manusia. Dan saat ini kami meresponi akan darah Yesus yang telah tertumpah itu, yang telah menghapus dosa isi dunia saat orang-orang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini juga kalau sebentar kami akan makan dan minum akan tubuh dan darah-Mu, menyucikan akan semua jemaat-Mu Tuhan, kami semua, untuk kami mendapatkan makanan yang sejati, yaitu tubuh dan darah Kristus menyatu dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita akan memasuki ibadah perjamuan kudus. Saudara bisa mengambil roti. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang telah diberkati Allah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus Tuhan. Dan mari Bapak Ibu sekalian ambil cawan. Ayat 25, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang telah diberkati Tuhan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum darah Kristus dalam nama Yesus Tuhan kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kalau Engkau sudah mati dan bangkit, dan kami terus memperingati, kami terus mengingat akan darah-Mu yang telah tertumpah, yang menghapus dosa dunia. Orang-orang yang percaya kepada Engkau, maka kami semua jemaat-Mu memiliki kesempatan yang indah Tuhan, untuk kami selalu bersekutu dengan Engkau Yesus. Kami selalu mengingat dalam hidup kami ini bahwa ada darah yang sudah menghapus akan kesalahan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menanamkan akan firman-Mu. Kami boleh mengerti mujizat yang besar dalam hidup manusia ini adalah saat kami tahu bahwa Yesus telah menumpahkan darahnya untuk kami orang yang percaya. Terima kasih Yesus, menyertai sepanjang hidup kami. Kami tahu kami tidak akan tertipu lagi, tetapi Engkau telah mengaruniakan hidup yang baru dalam kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang menjaga hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu juga. Tuhan mencukupi apa yang kau perlukan
dan Tuhan memberikan kesehatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya menerima katakan amin. Tuhan memberkati. Salam kehidupan. Tuhan menyertai kita semua.